gelombang kemarahan mereda, dan Bihai tampaknya telah memulihkan awan sekali lagi. Tetapi baru saja, 1,8 juta anggota terkuat dari klan-klan ke-18 ditelan, dan tampaknya bahkan gelombang-gelombang tidak bisa muncul. Raja Tians dan yang lainnya menatap laut biru tanpa dasar dengan mata dingin. Tidak tahu berapa lama itu berlalu sebelum sentuhan Qin Yichen berangsur-angsur pulih. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan ombak dan tsunami jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Tampaknya itu hanya sedikit lonjakan laut, tetapi pada kenyataannya, bahkan jika itu adalah pegas atau aliran, jika Anda ingin pergi ke hulu, tekanan air yang Anda butuhkan untuk bertahan sangat sulit. Teror. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba terkejut, karena dia merasa telah menyentuh tanah. Dasar laut biru penuh dengan pasir suci, dan ada bebatuan berkilau yang telah dicuci berkali-kali. Tapi Qin Yichen melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Putri Wen Qing. Tapi di depan mata Qin Yichen, ada banyak bayangan ilahi yang saling bertarung. Tepatnya, Qin Yichen dibangunkan oleh teriakan gemetar ini. Melihat sekeliling, bayang-bayang para dewa ada di mana-mana, bayang-bayang pedang, darah para dewa dan darah yang tak terhitung jumlahnya, mencemari laut biru yang dalam. Dan angka-angka ini secara kasar dibagi menjadi dua kubu. Satu adalah pusat kekuatan kaisar dari semua pihak, dan yang lainnya adalah pusat kekuatan klan Bihai. Saya melihat bahwa anggota yang kuat dari klan Bihai memiliki bentuk yang berbeda. Ada paus yang menelan langit, hiu liar dengan gigi tajam, dan tombak genggam yang tak terhitung jumlahnya. Armornya terbuat dari batu dasar laut dan laut biru dengan kepala manusia dan tubuh ikan. Klan yang kuat. Orang-orang kuat dengan kepala manusia dan tubuh ikan masih memiliki sisik dan insang ikan di wajah mereka, tetapi mereka berenang cepat di air, menempati lokasi yang baik, dan kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan pasukan sekutu dari 18 kaisar. Bunuh semua penjajah ini. Tanah klan penjaga. Mereka pembangkit tenaga klan Bihai mendapat mata merah. Setelah semua, ini adalah tanah klan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penghalang terakhir mereka. Dan Qin Yichen berada di medan perang ini di laut dalam. Dan ada mayat rusak terus-menerus mengambang dan jatuh berkeping-keping. Dan darah mengalir, membuat pertempuran di depannya sangat. Namun, menghadapi adegan ini, Qin Yichen merasa sangat terkejut. Penyintas Bihai ini masih berani melawan? Anda tahu, para korban Bihai sekarang dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh puluhan ribu orang di dunia. Dan mereka tersapu oleh pusaran tsunami yang tak dapat dijelaskan. Para korban Bihai ini telah mulai menyelinap menyerang. Qin Yichen menyipitkan mata ilahi dan memutuskan untuk menemukan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Melihat sekeliling, baju besi pertempuran dari Istana Kaisar Ke tidak sulit untuk diidentifikasi, dan sosok Qin Yichen melintas ke dalam tim Istana Kaisar Ke. Pemimpin para dewa dan pembangkit tenaga listrik tampak mengerikan, dan tampaknya dirangsang oleh kekejaman paling primitif oleh aroma darah di laut. Ketika Qin Yichen mendekat, dia melihat para dewa berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengenakan jubah perang kekaisaran saya?" Qin Yichen terkejut, bahkan tidak mengenalnya. Anda tahu, dia sekarang adalah Jenderal Istana Kaisar Ke, dan dia telah menunjukkan wajahnya di depan Kaisar Ke dan 100.000 tentara. Jika 100.000 tentara tidak mengenalnya, bahkan jika dia tidak tahu seberapa besar dia membenci pedangnya. Salah. Mata Qin Yichen menyala. Dia sepertinya belum pernah melihat orang di tim Istana Kekaisaran di depannya. Memori Qin Yichen sangat baik. Saya tidak berani mengatakan bahwa wajah dan aura dari 1,8 juta orang kuat dari klan Kaisar ke-18 dapat diingat. Tetapi 100.000 dewa dan tentara Istana Kaisar Ke, siapapun yang telah dia lihat, tidak akan pernah bisa akan lupa. Dan, pemimpinnya adalah dewa. Tidak mungkin tidak diketahui. Kamu adalah. Qin Yichen sedikit mengernyit, baru saja akan berbicara. Tetapi melihat bahwa tombak pertempuran di tangan para dewa tiba-tiba menusuknya, dan wajahnya berubah menjadi dewa laut biru dengan sisik hijau. Anjing pencuri Kaisar Ke Palace, mati. Qin Yichen terkejut, tapi dia tidak menyangka bahwa beberapa tentara kekaisaran di depannya telah berubah menjadi 3 korban Bihai yang mengerikan dan jelek. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah pisau melintas, seekor ikan ganas dengan kepala yang terpenggal, terus-menerus melemparkan dan memutar-mutar tubuhnya, dan kepala yang menghamburkan gelombang darah di laut dalam. Bahkan jika mati, itu ada di mata para dewa. Penuh kebencian. Penampilan seperti itu menyebabkan seluruh tubuh Qin Yichen bergetar, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, karena dia telah melihat tatapan seperti itu, yang merupakan kebencian mengerikan dari musuh yang menyerbu kampung halamannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli tentang simpati dengan orang lain. Sebaliknya, medan perang yang mengguncang langit ini membuatnya merasa lebih aneh. Karena, barusan, tim ini jelas 7 tentara dari Istana Kekaisaran. Akibatnya, hanya 3 yang selamat dari Bihai yang menyerangnya. Salah satunya adalah klan Bihai yang kuat yang baru saja bertarung melawan Dewa Istana Kaisar. Dengan kata lain, sisa bayangan itu palsu dan tidak bisa menghilang tanpa alasan. Ini, ilusi. Mata Qin Yichen terkejut,
Ada kemungkinan. Dia pikir dia terbangun tanpa sadar tersapu oleh tsunami, dan jatuh ke perkelahian. Bahkan, dia jatuh ke dalam ilusi. Seperti, biarkan seseorang bermimpi bangun, dia akan merasa bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Tapi, melihat mayat Bihai Clan di tempat yang berbeda, Qin Yichen menundukkan kepalanya dan menatap Jintu Bao Dao. Dia cukup yakin bahwa mayat Bihai Clan adalah nyata. Baru saja, pisaunya ditebas pada dewa, memutuskan kekuatan dewa, dan memotong darah dan tulangnya. Sensasi taktil dari pedang jelas bukan palsu. Menyapu medan perang lagi. Pertempuran ini terjadi dalam kegelapan. Tetapi sama sekali tidak ada orang kuat dari 1,8 juta. Bahkan jika orang-orang kuat dari klan Bihai Brifat ditambahkan, hanya ada lebih dari 200.000. Qin Yichen tidak tahu berapa banyak orang dari klan almarhum Bihai yang masih hidup. Dan dia bahkan tidak bisa mencari tahu tentang istana Kaisar Ke. Tapi satu hal yang bisa dipastikan Qin Yichen, angka-angka pertempuran ini pasti palsu. Tapi Qin Yichen masih merasa sangat cemburu. Jika itu hanya ilusi, itu akan terlalu realistis. Karena dia mengamati medan perang dan menemukan bahwa tokoh-tokoh itu benar-benar berkelahi. Dan orang-orang sekarat dari waktu ke waktu, mata yang benar-benar merah. Anda tahu, ilusi itu sendiri membutuhkan kekuatan mental untuk mengembun. Dan setiap ilusi, setiap pertarungan, setiap detail, membutuhkan pencapaian spiritual untuk dikuasai. Ilusi bahwa lebih dari 100.000 orang kuat bertempur berkembang. Seberapa mengerikankah orang kuat di belakangnya? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan menstabilkan Daoxin. Kuncinya hanyalah pemandangan sekarang, dan dia tidak bisa menentukan skala dan keaslian ilusi. Sebaliknya, itu membuatnya merasa cemburu, sehingga dia tidak berani dengan mudah mendekati istana Kaisar Ke dan sesama klan Kaisar Ke. Dan jika itu benar-benar sebuah ilusi, orang yang selamat dari Bihai dapat berpura-pura menjadi Dewa Jenderal Kaisar Ke Palace, maka ia berada dalam ilusi. Memadatkan keberadaan ilusi mungkin tidak dapat membuat pusat kekuatan nyata Kaisar Ke Palace, di matanya, menjadi monster, atau lainnya ras. Dengan cara yang sama, bisa menargetkan Qin Yichen dan secara alami juga menargetkan setiap pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh dalam pertarungan ini. Pada saat ini, Qin Yichen mendengar seruan, Jenderal Feng. Saya adalah Jenderal tingkat ke-8 serigala membunuh Dewa Tuhan. Mata seperti apa yang Anda miliki? Qin Yichen melihat sekeliling dan hanya melihat bayangan iblis yang penuh dengan iblis. Wen Yun mengembun. Dan Demon Roar bahkan lebih serak dan membosankan. Tetapi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah jenderal parsial dari tingkat ke-8,